Hai teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana sih cara kita beriman kepada kitab suci Al-Quran? Lalu, apa sajakah sih nama-nama lain dari Al-Quran? Yuk, kita cari tahu. Kembali lagi bersama Kak Linda. Kali ini kita akan membahas kitab suci ajaran agama Islam. Lebih tepatnya lagi, Al-Quran Kitabku. Apakah kalian tahu apa itu Al-Quran? Ya, Al-Quran adalah kitab suci ajaran agama Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk. Nah, bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, banyak sekali ya yang akan kita dapatkan jika kita beriman kepada Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad berupa himpunan dalam mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Adapun fungsi-fungsi Al-Quran, yang pertama yaitu petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia, baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Seperti yang telah dijelaskan di awal, jika kita mengikuti petunjuk Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, yang kedua ada Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Sebab dari Al-Quranlah diambil pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencangkup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai pengajaran bagi umat manusia. Nah, mengapa Al-Quran merupakan pengajaran bagi umat manusia? Karena di dalam Al-Quran, jika kita mempelajarinya, manusia dapat mengerti mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus dilakukan oleh manusia dan mana yang harus ditinggalkannya. Adapun nama-nama lain dari Al-Quran, yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan nama paling populer yang sering dikaitkan pada kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Yang kedua yaitu ada Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai kitabullah, artinya kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alkitab juga bisa diartikan sebagai yang ditulis. Yang ketiga ada Al-Furqan yang artinya pembeda. Maksudnya Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, yang keempat yaitu ada Az-Zikr, yang berarti pemberi peringatan. Nah, maksudnya yang memberikan peringatan kepada manusia. Dan yang terakhir ada At-Tanzil yang artinya diturunkan. Nah, maksudnya
Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Adapun beberapa pendapat dari ulama mengenai pengertian Al-Quran. Para ulama dalam bidang ilmu Al-Quran telah mendefinisikan Al-Quran menurut pembahasan mereka masing-masing, baik secara etimologi maupun terminologi. Yang pertama yaitu menurut pendapat Al-Hiyai dan segolongan ulama lainnya. Kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il. Qara'a artinya membaca. Dengan bentuk kata tafsir, qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari kata tafsir tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna ism ma'ruf makru'un, artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang termaksud dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya sesungguhnya kami akan mengumpulkan di dalamnya dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Yang kedua yaitu ada menurut Al-Asy'ari dan beberapa golongan lainnya. Kata Al-Quran berasal dari lafadz qurnun yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagaimana kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriringan dengan yang satu dan digabungkan kepada yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada menurut Al-Fara. Kata Al-Quran berasal dari lafadz Qur'anun, merupakan bentuk jamak dari qarinatun, yang berarti petunjuk atau indikator. Mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu menurut Az-Zujaj. Kata Al-Quran itu kata sifat dari Al-Qurra yang sewazan atau seimbang dengan kata fu'lanun yang artinya kumpulan. Selanjutnya, kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surat dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah, dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, dari pengertian di atas, adik-adik sekarang sudah paham kan apa itu Al-Quran? Coba sekarang terangkan apa itu yang dimaksud Al-Quran. Dan sekarang sudah mengerti kan apa nama-nama lain dari Al-Quran? Ada berapakah nama-nama lain dari Al-Quran? Coba sekarang sebutkan. Mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat.